Federasi Serikat Guru Indonesia mencatat sebanyak 23 kasus bullying atau perundungan di sekolah tercatat sejak Januari sampai September 2023. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kasus bullying di sini di podcast SMK Bina Nusantara. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Saya bersama salah satu narasumber, yaitu guru pendidikan Pancasila. Yuk kita sambut. Halo Bu Puji. Halo. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik, dan bahagia. Iya, alhamdulillah. Oke, saya mau tanya dulu nih Bu, kegiatannya hari-hari ini apa nih? Kegiatannya ya mengajar. Mengajar. Tadi apa? Pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Nah, kalau dulu tuh apa sih, Bu? Ketika menggunakan kurikulum 2013 itu mata pelajarannya adalah pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena kurikulumnya berganti menjadi kurikulum merdeka, sekarang menjadi pendidikan Pancasila. Dan itu wajib di setiap sekolah. Iya. Oh, gitu ya. Ini memang harus perlu nih rasa cinta terhadap tanah air gitu ya. Iya. Kira-kira seperti itu. Nah, Bu Puji, ini kan tadi kan kita bahas tentang bullying. Nah, gimana perasaan atau tanggapan Bu Puji terhadap bullying di Indonesia, yang kita tahu bahwa kemarin-kemarin kita mendengar di berita selalu ada berita tentang perundungan gitu. Gimana nih, Bu? Kalau menurut tanggapan saya seperti ini ya. Perundungan atau bullying itu kan sebenarnya perilaku yang nggak patut untuk dicontoh. Apalagi Indonesia itu kan menggunakan dasar negara Pancasila. Seperti tadi ya, pendidikan Pancasila. Pancasila itu kan ada 5. Kalau kita semua pasti tahu ya, ada 5. Di sila kedua, kalau Ibu lihat, itu kan berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, dengan sila kedua itu berarti kan setiap warga negara Indonesia siapapun itu kan harus memanusiakan manusia. Nah, dari konsep itu maka perundungan ini berarti sudah melanggar sila kedua, dengan artian tidak memanusiakan sesamanya manusia. Nah, selain itu Indonesia juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu sudah banyak aturan yang mengatur tentang hak asasi manusia, dari pasal 28A sampai 28. Kok saya merinding ya dibahasnya undang-undang gitu ya kalau sama guru pendidikan Pancasila ya. Nah, terus kalau tanggapan pribadi sendiri, menurut Ibu itu kan dari undang-undang ya. Itu kan kalau dari undang-undang memang 100% salah. Nah, kalau tanggapan Ibu sendiri, apalagi Ibu kan ini adalah Ibu guru. Nah, seperti gimana? Kalau menurut tanggapan pribadi saya, ya itu sebenarnya tidak sesuai ya. Karena kan selain melukai hati, itu juga bisa melukai fisik. Oh iya, apalagi ada yang sampai meninggal seperti itu ya. Nah, saya mau tanya Ibu, kalau misalkan ada kasus perundungan atau bullying gitu ya Bu ya, sebagai pelakunya itu bisa ditindak pidana atau enggak sih Bu? Sebenarnya perundungan atau bullying itu kan ada 3. Ya. Nah, yang pertama fisik, yang kedua psikis, yang ketiga itu verbal. Kalau fisik itu kan nanti berarti sampai ada yang terluka ya, entah lukanya ringan ataupun berat. Yang verbal itu misalnya mengejek atau menghina temannya dengan kalimat kamu kok seperti ini toh, kamu kok seperti itu, itu juga termasuk perundungan. Terus yang ketiga itu psikis, itu biasanya untuk yang sudah sampai jauh ke kekerasan seksual. Oke, seperti itu. Nah, 3 ini nanti bisa ditindak pidana ketika 1 terjadi penganiayaan. Yang kedua, ketika terjadi pencemaran nama baik, artinya merasa nama baiknya dicemarkan. Dan yang ketiga, nanti ketika terjadi kekerasan. Jadi semuanya itu dilihat dari si korbannya juga ya? Dilihat juga dari si korban. Oh, gitu. Memang itu ada undang-undang atau peraturan yang mengatur nggak sih Bu? Ada. Nah, Indonesia itu kan negara hukum ya. Undang-undang yang dipakai itu adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di situ nanti ada undang-undang tentang penganiayaan. Terus itu nanti di pasal 351. Terus kekerasan itu biasanya nanti perbuatan main hakim sendiri, jadi nggak pernah tahu.
Wow, ada juga ya. Nanti pasal 170. Terus pencemaran nama baik itu nanti ada di pasal 310 ayat 1. 310 ayat 1 KUHP. Nah, dari 3 undang-undang itu, apakah ada yang ditoleransi? Wah, ini kayaknya kena pasal ini tapi hukumannya diringankan, itu nggak bisa ya? Itu tergantung nanti korbannya gimana. Kalau misalnya penganiayaan ketika korbannya lukanya ringan, itu biasanya hanya pidana 2 tahun. Kalau misalnya berat itu minimalnya 5 tahun. Oh gitu, jadi sudah ada apa ya namanya standarnya sendiri ya, kira-kira yang berat yang mana, yang ringan yang kayak gimana, seperti itu. Dan itu tidak bisa diganggu-gugat ya, Tidak bisa. undang-undang itu. Tapi itu untuk berlaku untuk semuanya, dari yang kecil sampai yang besar, atau pelakunya dari yang tua sampai yang muda. Untuk usia 18 tahun ke atas itu nanti menggunakan undang-undang yang ini. Iya. Tapi untuk 18 tahun ke bawah itu nanti ada undang-undangnya sendiri. Bagaimana jika anak yang melakukan perundungan itu usianya kayak di bawah umur gitu? Itu apakah ada pidana sendiri atau kayak tadi? Untuk yang di bawah umur itu nanti Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi nanti pidana yang diberikan kepada anak pelaku perundungan di bawah umur itu berbeda dengan orang-orang yang sudah dewasa. Karena anak usia segitu dianggap belum cakap hukum. Oh gitu. Jadi yang tadi KUHP ya Bu ya, sama yang peradilan itu sangat-sangat berbeda ya Bu. Nah, apakah itu secara kasus peradilan atau kasus hukumnya itu sama antara peradilan anak sama yang tadi KUHP itu Bu? Itu agak berbeda ya, karena ini kan yang dipidanakan itu kan anak. Anak ini juga nanti masih dibagi. Oh, masih dibagi. Kalau usianya 0 sampai 12 itu tidak bisa dipidana. Sama sekali. sekali. Walaupun itu berat istilahnya. Walaupun itu berat. Dengan kata lain, solusi dari pemerintah itu nanti berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ini, nanti anak tersebut dikembalikan ke orang tua atau mengikuti pembinaan di lapas yang sudah disediakan. Oh gitu. Itu 0 sampai 12. Sampai 12. Tapi kalau untuk usia nanti 12 sampai 18 tahun itu kan sudah dikatakan cukup umur ya. Nah, itu nanti baru bisa dipidana penjara. Cuman syarat harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Apa tuh syaratnya? Yang pertama yang harus dilakukan adalah diversi. Diversi ini adalah salah satu upaya kira-kira tanpa perlu menggunakan peradilan itu anak tersebut kasusnya bisa selesai nggak sih? Itu maksimal 7 hari. Tapi kalau misalnya diversinya ini tidak terselesaikan, baru nanti anak tersebut bisa dipidana. Langsung diproses setelah itu. Terus habis itu satu diversi, yang kedua langsung proses penyidikan. Masuk penyidikan. Tapi itu butuh pendampingan atau tidak? Iya, butuh pendampingan dari lembaga terkait. Orang tua nggak bisa berada. Tidak bisa. Jadi langsung. Hanya langsung dari lembaga yang berwenang di bidang gitu ya. Jadi memang berbeda ya Bu. Tapi kan kalau di kita lihat di kasus-kasus sekolah ya seperti itu. Sekarang anak SD, anak-anak SMP, anak-anak SMA sudah mulai melakukan kasus pembulian ini. Nah itu gimana Bu? Menurut tanggapan Bu Cici sendiri dari kasus SD ini sekolah dasar ya? Itu bagaimana cara Ibu Cici sebagai guru itu ngasih tahu ke anak-anaknya? Yang pertama yang penting apa? Undang-undangnya harus diubah dulu. Karena ini kan undang-undangnya yang terakhir kan 2012, sedangkan ini kan sudah 2024. Itu kan sudah 12 tahun yang lalu. Tentu saja kan proses perundungannya berbeda ya daripada zaman sekarang. Ketika undang-undangnya sudah berubah, itu kan pasti nanti bisa dijadikan sebagai sarana buat kita memberikan edukasi ke anak-anak. Gimana sih kalau misalnya kamu membuli itu hukumannya apa? Kalau misalnya undang-undangnya itu tidak bisa memberikan efek jerah, kalau itu menggunakan masih yang lama, itu kan nanti susah. Iya, anak terbiasa melakukan perundungan. Kalau cuman nasihat itu biasanya yang didengarkan, tapi nanti dilupakan. Tapi kalau ada undang-undang nanti kan bisa memberikan efek jerah bagi anak-anak tersebut. Gitu. Tapi menurut Bu Cici yang paling berat kasusnya tuh apa sih Bu?
kalau untuk perundungan kan ada 3 tuh. Nah, menurut Bu Uci yang paling berat penganiayaan jelas karena sampai terjadi korban meninggal dunia. Itu kan berarti kan perundungannya sudah keterlaluannya. iya. Itu saya agak was-was dikit ya, apalagi anak zaman sekarang tuh ini kok ada aja di berita seperti itu ya Bu ya. Kalau saran Bu Uci sendiri sebagai guru di SMA terutama ya untuk anak-anak zaman now yang sekarang ini seperti apa Bu? Ada saran nggak buat mereka? Sarannya buat anak-anak sekarang ini gini, ketika kamu mau merundung atau ketika sudah saya merasa orang ini seperti ini, kamu lihat diri kamu sendiri dulu, kira-kira saya itu sudah lebih baik atau belum dari orang yang akan saya rundung. Jadi berkaca dulu dari diri sendiri dulu. Gitu, oke, itu baik sekali ya, bijak sekali. Kalau misalkan kita mau lihat atau mau mengejek orang lain, lihat dulu ke dalam diri kita, apakah kita sudah lebih baik atau tidak, gitu ya Bu ya. Nah, itu tadi podcast hari ini buat teman-teman yang masih sekolah di SMP, di SMA maupun di SD, kita mau sama-sama punya gerakan stop anti bullying ya Bu ya, pasti ya Bu ya. Karena ingat ya, kalau misalkan bullying itu dari kamu pelaku, itu karena dari korban, betul gak sih Bu? Iya. Berasalnya dari korban, seperti itu. Jadi kalau misalkan kamu merasa kamu korban bullying, stop di kamu aja, kamu nggak perlu jadi pelaku. Sekian podcast kita hari ini, terima kasih Bu Uci atas ilmunya, atas informasi yang diberikan. Semoga anak-anak itu juga melek ini, supaya mereka tidak lagi merundung temannya walaupun itu dengan alasan hanya main-main atau bercanda, seperti itu. Sekian podcast hari ini, saya Lavi dan Bu Uci pamit undur diri. Dadah.